bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. Ya, sahabat sukses, sudah lebih dari 3 bulan ya, hampir 4 bulan work from home. Masuk di karantina, isolasi, kehidupan menjadi abnormal, walaupun orang membilangnya new normal ya. Beberapa orang beruntung masih punya kesibukan yang luar biasa ya, bahkan ada yang meningkat karena bisnisnya cocok banget dengan new normal ini ya. Beberapa orang harus stay at home, work from home, tapi juga nggak efektif ya. Kemarin ditandain dengan signal marahnya Pak Jokowi kepada para menteri. Itu juga indikasi bahwa sebenarnya sudah melihat bahwa ada slowdown, ada yang menganggap biasa-biasa saja, tapi juga sebenarnya slowdown. Di organisasi juga mulai slowdown. Anda bisa bayangkan ya, seorang kasir restoran yang biasa sibuk, hari ini 3 bulan menjadi slowdown, kurang produktif. Seorang chef di rumah masak di restoran, masaknya semakin sedikit ya. Gojek online, penumpangnya tidak ada. Artinya memang akan ada penurunan produktivitas. Nah, ini sebenarnya mengerikan, teman-teman. Ada pola-pola yang secara teori sains bahwa kalau orang itu mengulang-ulang 21 hari saja, itu bisa membentuk sebuah pola baru. 21 hari bisa berhasil membentuk pola baru. Kalau kita mau bikin pola baru, melatihnya selama 21 hari. Maka bagi Anda yang muslim juga, Allah ciptakan Ramadan gitu, 1 bulan supaya ada pola-pola baru ya. Orang menjadi lebih takwa. Untuk menjadi lebih takwa, dia punya pola ibadah baru, puasa selama 30 hari. Nah, ketika kita masuk kepada pola-pola yang kurang produktif ya, di rumah nggak ngapa-ngapain gitu, tidak melakukan apa-apa, makan tidur ya, tubuh kita lama-lama terbentuk pola barunya, pikiran kita terbentuk pola barunya. Walaupun mungkin ada urusan kantor, tapi bisa juga namanya online ya, 1 jam selesai, tinggal aktivitas yang lain. Hati-hati, ini bisa membahayakan kita. Maka teman-teman, ada baiknya juga kita melakukan hal yang merusak atau mengubah pola ya, mengubah pola. Ini kemarin saya dengar cerita dari Coach Adam ketika mau hidupin motornya ya. Ternyata selama 4 bulan motor gak dihidupkan, mogok, macet, terpaksa harus didorong. Nah, kita juga mengalami hal yang sama. Kalau aktivitasnya tidak ada selama hampir 3 bulan, 4 bulan, bisa mogok tuh, baik itu fisik kita maupun pikiran kita. Oke, teman-teman, jadi sebaiknya kita melakukan pengubahan pola, kita ubah pola kita ya sekarang ini ya. Nah, cara mengubah pola yang pertama, teman-teman, rusak dulu polanya. Rusak, jadi pola yang sekarang ini sudah terjadi 3 bulan kita anggap gak produktif, rusak polanya ya, kita rusak ya. Rusaknya itu biasanya dengan tindakan yang berbeda ya, maknai yang berbeda. Udah, ini salah nih, ini kurang produktif nih, kita harus lakukan hal baru. Atau pola hidup Anda yang sudah sekian tahun, 40 tahun salah, ini salah nih gitu ya, harus ubah secara ekstrim. Kalau di dalam sejarah itu ada hijrahnya gitu ya. Jadi kita rusak dulu pola lamanya, mulai dari cara bicara, cara makan, cara jalan, cara ya, kita rusak yang lama, kita rusak. Nah, kalau sekarang ini misalnya sudah terlanjur 3 bulan nggak produktif, ya harus kita ganti ya. Kemudian harus secara cepat, segera dan cepat ya, nggak bisa pelan-pelan, nanti akan balik lagi. Segera dan cepat ya, langsung mulai hari ini kita ubah nih. Misalnya kalau kemarin kita tidak melakukan apa-apa, jadi melakukan apa-apa. Kemarin kita tidak melakukan melakukan A, sekarang kita lakukan B. Ubah pola-pola itu ya. Bahkan termasuk mungkin kalau yang Anda sudah ngejam gitu ya, mesti nekat ya. Ibarat saluran itu kalau mampet mesti diogrok-ogrok gitu, baru airnya bisa ngalir. Oke, kemudian ubah pola itu harusnya ekstrim.
Kalau nggak ekstrim, lambat atau balik lagi ekstrim. Ketika kita ada sesuatu yang ekstrim, itu langsung pola barunya terbentuk ya. Misalnya Anda biasa bangun jam 9, ekstrim jam 3. Ekstrim. Anda biasa bekerja sampai jam 4, ekstrim sampai jam 12 malam. Itu akan membuat pola-pola baru. Anda biasa melakukan pekerjaan itu manual, ekstrim. Anda develop dengan sistem yang baru. Ya, oke ya. Jadi pola-pola itu kemudian secara ekstrim itu akan mempercepat. Ketika teman-teman misalnya mencoba pelan-pelan, memang pelan-pelan itu safe ya. Wah, ini coba dulu gradasi ya. Tapi kalau pola ini sudah benar-benar tidak produktif, pola-pola hidup yang jelek, pola pikir yang jelek, pola kerja yang jelek, berarti harus lakukan hal yang ekstrim. Ekstrim, perubahannya itu ekstrim. Kemudian ubah juga intonasi suara, ubah juga gerak tubuh, itu juga mempengaruhi ya, mempengaruhi pola. Jadi setelah 3 bulan ini slow down gitu ya, secara nggak sadar makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, bekerja, duduk saja sebentar tanpa gerak ya, kita ubah jadi ya, sebuah gerakan yang biasa lemes, kita ubah jadi semangat. Yes. Nah, kita ubah cara jalan kita 10% lebih semangat, 20% lebih semangat. Intonasi suaranya juga harus diubah lebih antusias gitu ya, intonasi suara. Jadi bisa intonasi. Rubah environmentnya. Jadi kalau biasa dengar lagu apa, ubah lagu-lagu yang lebih ngebeat, lebih semangat, lebih antusias. Oke. Kemudian pakaian boleh ya, pakaian boleh Anda ubah aja. Namanya ngubah pola. Jadi kita rusak pola lama. Pakaian. Kalau perlu memang sudah 4 bulan ini Anda pakai kolor gitu ya, pakai celana oblong, ya ubah lagi nih, pakai baju kerja lagi, pakai celana panjang, belum pakai sepatu. Artinya merubah itu membuat environment, mood, merubah situasi, bahkan stimulan-stimulan di pikiran menjadi berbeda. Ganti suasana teman-teman, ganti suasana. Bisa jadi Anda putar meja Anda di rumah, bisa jadi Anda ya keluar, sekarang udah boleh keluar kan ya. Anda kerja di taman, Anda kerja di teras, Anda kerja di kafe. Nah, kalau perlu memang sudah bisa ke kantor ya langsung ke kantor, jangan ditunda-tunda lagi ya. Nah, bisa ke kantor di sana walaupun masih social distancing. Memang bahaya ya teman-teman kalau manusia ini masuk ke dalam pola yang tidak produktif. Jadi wajar saja kalau Pak Jokowi kemarin tuh marah karena melihat mungkin ya pola-pola kerjanya jadi kok aneh gitu kan. Work from home, kementerian kosong, mungkin banyak ya, ada sepi, kayak nggak dapat gerakan, bahkan baru menyusun rencana-rencana. Ya, di kantor juga banyak ya hal terjadi. Apalagi misalnya restoran, Anda bayangkan pengunjung langsung sepi. Work from home mau gimana, nggak bisa ya. Berarti kan paling beberapa orang ya, kalau saya lihat beberapa restoran dekat rumah saya itu mereka delivery ya, tapi sudah sangat sedikit bagian yang datang, banyak kumpulan ojol gitu nunggu. Jadi agak beda, pola kerjanya juga beda, produktivitasnya kerja karena menurun karena ordernya juga menurun. Jadi teman-teman sadari bahwa ini adalah bahaya baru ketika kita di dalam menjalani hidup selama work from home ini. Bisa jadi pola-pola hidup kita berubah, pola kerja berubah, pola pikir berubah, dan berubahnya itu cenderung negatif. Bisa jadi slow down, bisa jadi jebakan kemalasan, bisa jadi jebakan kelesuhan ya, karena situasi itu. Jadi kita mesti dorong lagi, bangkitkan lagi, do something, hal-hal yang baru. Nah, oke, teman-teman, habis ini nanti kita bahas mengenai keberuntungan ya. Kita bahas bagaimana keberuntungan seorang manusia, bagaimana membangun keberuntungan. Karena catatannya adalah setiap kesuksesan itu ternyata benar-benar gara-gara orang itu beruntung. Tapi seperti apa? Nanti simak ya video berikut. Thank you. Jangan lupa subscribe.